Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada. Hari ini tanggal 25 Mei tahun 2021 miladiah, bertepatan dengan 13 Syawal 1442 Hijriah. Kesempatan ini saya akan berbagi pesan-pesan kebaikan, dan pada hari ini saya akan membagi kisah tentang pohon tuba dan pohon-pohon lainnya yang ada di dalam surga menurut kitab Surga dan Neraka yang ditulis dengan sangat indah oleh Dr. Mahir Ahmad menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin, salah satu daripada keistimewaan surga adalah pohon-pohonnya ditanam sendiri oleh Allah Tabaraka Asmukalil Jalali wal Ikram, sehingga pohon-pohon di surga adalah pohon yang maha besar, pohon yang sangat besar, karena dia adalah pohon yang ditanam oleh Allah dengan tangannya sendiri. Ma'asyiral muslimin, disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Jarir dan Ibnu Hibban, tuba sajarata fi jannati masyirah mi'ati amin siyabu ahlil jannah tahruju min akmamiha. Tuba adalah pohon di surga yang besarnya sepanjang perjalanan 100 tahun, dan pakaian penghuni surga keluar dari kelopak bunganya. Ditulis disahihkan oleh Albani di dalam Silsilatul Al-Hadis As-Sahihah. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah telah menunjukkan bahwa pakaian penghuni surga keluar dari buah surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya bahwa Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami pakaian penghuni surga. Apakah ia makhluk yang diciptakan atau jahitan yang dijahit?" Beberapa orang tertawa mendengarnya, maka Rasulullah bersabda, "Mengapa kalian menertawakan orang yang bodoh yang bertanya kepada orang alim?" Kemudian beliau berbalik dan bersabda, "Mana orang yang bertanya tadi?" Orang tersebut berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Tidak, tetapi ia keluar dari buah surga." Beliau mengulang jawabannya 3 kali. Hadis riwayat Ahmad di dalam Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, hadis nomor 640. Ma'asyiral muslimin, begitu indahnya pakaian orang-orang surga diambil dari kelopak manyang pohon tuba. Kemudian ada lagi pohon lain yang ditulis di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Inna fi jannati la sajarata yasirus sakibu fi dillaha mi'ata ami ma yaqta'uha sajaratal khuldi. Di surga ada pohon, bila seorang pengendara kuda berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, tidak akan bisa menempuhnya, yaitu pohon khuldi. Demikianlah hebatnya pohon-pohon yang ada di surga. Semua batang pohon di surga berasal dari emas. Adapun bagaimana rupa dan bentuk serta lainnya
hanya diketahui oleh Allah. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah telah bersabda, "Ma fi jannati sajarata illa wasakuha min zahabin." Tidak ada satu pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Hadis riwayat At-Tirmizi di dalam Sahih Al-Jami. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Ma'asyiral muslimin, disebutkan di dalam surat Al-Mursalat ayat 41. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata air. Innal muttaqina fi dilalin wa uyun. Disebutkan pula di dalam Al-Waqiah ayat 27 sampai 30. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Kemudian disebutkan dalam Ar-Ra'd ayat 35. Masalul jannatil lati wa'idal muttaquna tajri min tahtihal anhar kuluha da'imun wadilluha. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di bawahnya, senantiasa berbuah dan teduh. Selanjutnya Allah berfirman, "Inna ashabal jannatil yawma fi suguli fakihun hum wa azwajuhum fi dilalil ala araiki muttaqiun." Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Selanjutnya Allah berfirman, "Wa daniyata alaihim dilaluha wa zullilat kutufuha tazlilan." Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Al-Quranul Karim surah Al-Insan ayat 14. Wa min dunihima jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban mudahammatan. Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi, maka nikmat Rabbi kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Ar-Rahman ayat 62 sampai 64. Lantas apa makna dua surga yang mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan dan dua surga yang kelihatan hijau tua warnanya? Dalam tafsir As-Sabuni disebutkan yang mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan, yaitu mempunyai dahan yang berbeda-beda dan buah-buahan yang bermacam-macam. Ayat tersebut mengkhususkan penyebutan dahan-dahan karena ia berdaun dan berbuah, darinya juga menaungi dan buahnya mudah dipetik. Yang kelihatan hijau tua warnanya, yaitu kelihatan hitam karena sangat hijau dan subur. Al-Alusi di dalam tafsirnya berkata, maksud keduanya sangat hijau. Adapun warna yang sangat hijau akan dinisbatkan kepada warna hitam, dan itu disebabkan oleh kesuburannya dengan banyaknya air. Al-Quran yang mulia telah mengungkapkan naungan pohon tersebut dalam firman-Nya, "Lahum fiha azwajum mutahhara wa nudkhiluhum dillan dalilan." Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh dan nyaman. Ma'asyiral muslimin, An-Nisa ayat 57. Ayat tersebut menandaskan bahwa di surga ada tempat yang teduh dan dapat menaungi. Itulah keadaan tempat teduh yang paling indah. Dari naungan pohon-pohon yang hijau lagi banyak daunnya,
dan penjelasannya telah dipaparkan dalam tafsir tentang tempat yang teduh dan nyaman. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Mereka memiliki istri-istri yang suci dari aib-aib yang ada pada istri-istri dunia. Dan kami masukkan mereka ke dalam tempat yang teduh. Selamanya tidak ada panas ataupun pohon samum, pohon yang panas, yaitu nyaman. Tidak ada matahari dan tidak dingin. Ibnu Katsir menafsirkan tempat yang teduh lagi nyaman maksudnya yaitu naungan yang banyak, lebat, baik, dan indah. Kesimpulannya di sana ada tempat teduh yang abadi. Orang-orang mukmin hidup di sana dengan kehidupan yang indah dan nikmat, dengan berbagai ketakjuban dan keelokan, serta pemandangan yang disertai angin sepoi-sepoi yang keluar dari sela-sela pohon dan naungannya yang mereka rasakan. Wallahu alam. Begitulah gambaran pohon-pohon surga ma'asyiral muslimin. Kemudian ada lagi yang bertanya, bagaimana dengan lembah-lembah dan tanamannya? Ibnu Mas'ud menuturkan Rasulullah bersabda, aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam Isra, maka ia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan kabarkan bahwa surga tanahnya wangi dan airnya tawar, serta ia adalah lembah-lembah, sedangkan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Hadis riwayat Tirmizi, dihasankan oleh Albani di dalam Jami'ut Tirmizi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu tanam? Ia menjawab, tanaman. Beliau bersabda, maukah kamu kuberitahu tanaman yang lebih baik darinya? Mereka adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Akan ditanamkan bagimu setiap satu ucapan darinya, satu pohon di surga. Ma'asyiral muslimin, maka selalulah berdoa dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdi, ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Perkataan bahwa zikir adalah nafkah bangunan surga. At-Tabari menjelaskan di dalam kitab Adabun Nufus bahwa Hakim bin Muhammad Al-Ahmasi berkata, ada berita yang sampai kepadaku bahwa surga dibangun dengan zikir. Jika zikir berhenti, bangunan juga berhenti. Lalu ditanyakan kepada para malaikat yang membangun, kenapa berhenti membangun? Maka mereka menjawab, hingga didatangkan kepada kita nafkah zikir. Al-Mu'allif berkata, termasuk zikir adalah ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa berjalan ke masjid pagi atau sore, Allah menyiapkan untuknya rumah di surga saat ia melangkah pada waktu pagi dan sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada pertanyaan, ma'asyiral muslimin, apakah di surga ada pertanian? Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah bercerita kepada kami, sedang ketika itu seorang laki-laki dari pedalaman ikut hadir. Ada seorang laki-laki penghuni surga meminta izin Rabbinya untuk bercocok tanam. Lalu Rabbinya berkata kepadanya, bukankah kamu telah mendapatkan apa yang kamu kehendaki? Ia menjawab, benar, tetapi aku ingin bercocok tanam. Lalu ia bersegera menyebar benih, dengan cepat benih itu pun segera tumbuh, tegak dan langsung dapat dipanen. Tanaman itu besarnya laksana gunung. Allah berfirman kepadanya,
Semua ini untukmu, wahai anak Adam. Sesungguhnya tidak ada satu pun yang dapat membuatmu puas. Tiba-tiba seorang Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, cocok tanam di surga seperti ini hanya berlaku bagi orang-orang Quraisy dan Ansar saja, karena mereka adalah para petani, sedang kami bukanlah petani. Setelah mendengar itu, maka Rasulullah pun tertawa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2348. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya ada pembahasan tentang pohon kurma di surga. Pohon kurma adalah pohon yang disukai oleh orang muslim, baik pohonnya maupun buahnya, karena manfaatnya besar dan bergizi tinggi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, batang pohon kurma di surga dari zamrud hijau, warnanya emas merah, pelepahnya menjadi jubah penghuni surga, kain dan pakaian mereka berasal darinya, besar buahnya seperti tempayan atau ember, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih halus dari keju, dan tidak ada bijinya. Hadis riwayat Al-Hakim, Abu Nuaim, Al-Bahawi, Ibnu Abi Dunya, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Suaibah, Ibnu Mubarak, dan Abu As-Saih. Di dalam Al-Mustadrak Al-Hiliyah, Syarah As-Sunnah As-Suhud, sanad hadis ini sahih. Begitulah tentang pohon surga, pohon kurma di surga yang begitu luar biasa, karena di sana dia punya batang dari zamrud hijau, warnanya emas merah, pelepahnya menjadi jubah penghuni surga, kain dan pakaian mereka berasal darinya, besar buahnya seperti tempayan atau ember, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih halus dari keju, dan tidak ada bijinya. Ma'asyiral muslimin, tentu saja buahnya sebesar ember, karena orang-orang surga juga yang memakannya. Sudah tinggi 60 hasta, kurang lebih 27 sampai 30 meter. Ma'asyiral muslimin, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.